Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi penginputan transaksi 16-29 oleh kelompok 1 yang beranggotakan Dewi Suprapti, Kurotul Aini, Karisma Indah Kartini, Arifan Nugroho Putra, Sri Susanti, dan Ella Dwi Triani. Saya akan menjelaskan mengenai transaksi yang ke-16. Yang pertama, kita buka sales, lalu receive, kita customernya kita pilih toko baru, lalu kita isi ID-nya dengan BKM 12-3, kita ganti tanggalnya tanggal 12 bulan 12 2013. Lalu pada amount receive-nya kita isi dengan 16.500.000. Payment metodenya kita abaikan, lalu kita klik record. Selanjutnya transaksi yang ke-17, kita pilih broadcast, enter broadcast, kita pilih suppliernya, kita klik broadcastnya dengan ID 032, kita ganti tanggalnya 13 bulan 12 2013, kita isi supplier info-nya, lalu kita ganti layoutnya dengan item, kita isi 22 unit, klik 20 unit, 500 dan 600, sehingga subtotalnya 22 juta, lalu teksnya 2.300.000. Setelah selesai, kita klik record, kita klik no. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi ke-18 tentang penjualan secara kredit. Nah, kita pilih sales, kemudian enter, customernya dari toko contoh, invoice-nya diisi nomor faktur FPC 123, kemudian tanggalnya 14 Desember 2013, customer PO 012 10 unit untuk aku cek, per unitnya 800.000. Kemudian 10 unit lagi untuk aukson, per unitnya 900.000. Totalnya 17 juta. Kita tambah breaknya 145.000, jadi totalnya 8.845.000. Kemudian di CTRLR untuk merekod. Kemudian transaksi ke-19 tentang pengeluaran kas umum. Kita pilih banking, kemudian spend money, voucher kas kecil P3, teks inklusifnya kita buang, nomor buktinya VKK126, tanggalnya 16 Desember 2013, jumlah yang dibayar 750.000, keterangan pemeliharaan dan reparasi alat. Kemudian kita pilih akun, pembayarannya 750.000. Kemudian setelah selesai kita record. Penyetoran bank kita klik transfer money, transfer kita isi dengan BPB 121 pada tanggal 17 Desember 2013. Di transfer money itu kita isi dengan undeposit funds. Di amount kita isikan dengan Rp111.150.000 dengan keterangan setoran dana ke Bank BCA. Kita klik Ctrl R. Nah, di sini sudah sesuai, kita klik OK, record untuk menyimpan. Pembayaran hutang berarti kita pilih purchase payables. Suppliernya adalah PT Nusa Persada. Check number isikan dengan BKK 123 pada tanggal 20 Desember 2013.
Jumlahnya 22.220.000. Yang dibayar adalah faktur tanggal 18 November. Jadi kita klikkan di atas, lalu denda kita klik finance charge. Amount 22.220, klik pada tanggal 18 dan sisanya adalah denda. Kita record. Penjualan secara kredit kita sales, enter sales. Nah, di sini customer-nya adalah Toko Dita. Invoice-nya kita isikan dengan FPJ 124 pada tanggal 20 Desember 2013. Customer PO 0110. Nah, yang dijual adalah 15 unit acucek, 10 unit Oxon. Acucek seharga 800.000, sedangkan Oxon 900.000 rupiah per unit. Maka totalnya 21 juta dan taksnya 2.100.000, freight-nya 35.000 dan totalnya 23.135.000. Kontrol R dan ini 13.500.000. Record untuk menyimpan. Lanjut kita ke transaksi tanggal 23. Di sini pengeluaran kas secara umum, banking, spend money. Nah, di sini yang berkurang pengeluaran kas, maka diganti cash in bank. Untuk nomornya BKK strip 12 strip 4. Tanggalnya 30 Desember 2013. Untuk jumlah nominalnya sendiri 4.200.000. Dan memonya kita isi pengeluaran utang secara kredit. Maka debitnya di sini diisi kredit card. Kalau sudah kita use account, kita cek lagi. Nah, maka di sini kredit kas, debit dan cash in banknya kredit sebesar 4.200.000. Lalu kita klik OK. Jika sudah benar, kita record untuk penyimpanan, lalu cancel untuk keluar. Masuk di tanggal 24. Klik banking, spend money, pilih cash in bank. Untuk nomornya BKK strip 12 strip 5. Tanggalnya 31 Desember 2013. Jumlah yang harus dibayar sebesar 16.500.000 dan memonya kita isi angsuran Bank Mandiri Loan. Maka debitnya karena yang dibayar ada 2 transaksi. Pertama yaitu Bank Mandiri Loan sebesar 15 juta. Yang kedua adalah bunganya. Maka beban bunga sendiri interest expense sebesar 1.500.000. Kemudian kita record untuk menyimpan, selanjutnya cancel untuk keluar. Untuk yang pertama di transaksi 25, kita masuk ke dalam banking. Lalu kita pilih yang spend money. Nah, yang paling atas kita lihat ada buy from account, kita ganti menjadi cash in bank. Lalu di dalam choice number kita pilih kode di dalam buku yaitu BKK 12-6. Lalu tanggalnya masih sama, tanggal 31 Desember 2013. Setelah itu total harga ada 3.562.500 rupiah. Kemudian memonya kita isi pembayaran gaji karyawan. Setelah itu ada transaksinya. Transaksinya kita ganti menjadi wage and salaries dengan total 3.750.000. Lalu kita transaksi yang kedua, karena ini adalah cash in bank, kita ganti menjadi income tax payable. Nanti dengan sendirinya akan keluar total harganya, yaitu minus 187.500 rupiah. Kemudian kita cek dengan cara Ctrl R.
kita sudah ketahui cash in bank sebesar Rp3.562.500, lalu cash and salaries Rp3.750.000 dan income tax payable sebesar Rp187.500. Lalu kita pilih OK, kita pilih record, lalu cancel. Lalu yang kedua, transaksi nomor 26, kita masih sama, masih di banking, masih di spend money. Lalu di pay from account kita pilih menjadi cash in bank. Lalu di change nomor kita pilih PKK 12-7. Nah, di sini tanggalnya juga masih sama, tanggal 31 Desember 2013. Lalu total harganya sebesar Rp3.350.000. Kemudian memonya kita isi menjadi pengisian kembali kas kecil. Kemudian akunnya kita pilih petty cash sebesar Rp3.350.000. Sudah. Lalu kita record dan kita cancel. Untuk transaksi ke-27 kita ke akun lalu record journal entry. General jurnalnya kita isi dengan PM 12.3 tertanggal 31 Desember 2013 dengan memo penyusutan aktiva tetap. Akun yang pertama adalah depreciation akun, karena ini adalah penyusutan sebesar Rp2.800.000. Kreditnya adalah building akun debt sebesar 1 juta dan equipment akun debt sebesar Rp1.800.000. CTRLR kita cek apakah sudah sesuai, lalu OK dan record. Untuk transaksi ke-28 masih di record journal entry dengan PM 12.4 tertanggal 31 Desember dengan memo penyesuaian. Akun yang pertama persediaan akhir supplies, berarti supplies expense. Nominalnya kita cek dulu saldo akhir suppliesnya berapa. Di sini saldo akhirnya 7.300.000. Nah, kita kurangi dengan 4 juta. Jadi kita inputnya adalah 3.300.000. 3.300.000. Untuk kreditnya adalah supplies. Selanjutnya, untuk asuransi yang sudah kadaluarsa berarti insurance expense sebesar 2.500.000 dengan kredit prepaid insurance. CTRLR kita cek apakah sudah sesuai, lalu klik OK dan record. Untuk transaksi yang ke-29 masih di journal entry dengan BM 12.6 tertanggal 31 Desember 2013 dengan memo penyesuaian. Yang pertama adalah pemindahan PPN income dan outcome ke payable. Kita cek dulu saldonya outcome 70.120.000, income-nya 46.625.000. Kita inputkan di sini yang pertama PPN outcome 70.120.000, lalu PPN income-nya dikredit sebesar 46.625.000. Nah, untuk PPN payable-nya, nominalnya kita isi dengan selisih antara PPN outcome dengan PPN income sebesar 23.495.000. Klik OK. Untuk PPh-nya, kita pakai rumus 25% kali 50% dikali dengan PKP. Untuk PKP sendiri adalah sales of merchandise dikurangi dengan sales discount. Di sini sales of merchandise-nya sebesar Rp649.400.000 dikurangi dengan sales diskonnya. Sales diskonnya adalah Rp8.650.000. Hasilnya adalah Rp640.750.000. Kita masukkan ke rumus yang di atas, 25% dikalikan dengan 50%, lalu kali dengan PKP-nya sebesar 640.750.000. Dikali dengan 50%, lalu kali dengan 25%.
Hasilnya adalah 80.093.750. Ini adalah nominal yang akan kita input ke dalam Mayor. Untuk akun debitnya adalah income tax expense 80.093.750 dengan kredit di income tax payable. Lalu CTRLR kita cek apakah sudah sesuai, lalu oke, dan record. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.